Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah dimudahkan kita untuk melakukan pembuktian kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terperosok masuk dalam orang yang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dialah Allah memberikan ilmu kepada kita. Beliaulah yang mengajari kita. Beliaulah yang menanamkan nur cahaya di dalam diri kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah di jalannya dengan ketaatan itu, insyaallah. Ya. Jemaah yang semua hadir, saya ucapkan syukur dan terima kasih ya, karena rata-rata jemaah yang dari barat ini terhalang oleh demo berdarah hari ini, katanya amarah Umi ya, sehingga kesulitan sebagian mengakses sampai di tempat ini. Alhamdulillah ya, ada sebagian yang bisa tembus. Syukur, alhamdulillah, melewati kemacetan yang luar biasa. Ya, inilah sedihnya kita berada di arus kendaraan yang menjadi tumpuan. Ya. Alhamdulillah jemaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita ya, tentu masih tematik ya di bab tahara, masih di kitab tahara ini. Alhamdulillah ini kita berada di akhir pertemuan akhir bulan Syawal hari ini ya. Pertemuan terakhir kita di bulan Syawal. Tentu selesai Syawal kita masuk di Zulqa'dah, persiapan tentunya 10 ibadah inti di bulan Zulhijjah ke depan. Kita persiapkan haji, bersiap untuk Idul Adha, bersiap untuk kurban, bersiap untuk puasa Zulhijjah, puasa Arafah, ya, zikir dan doanya, serta ibadah-ibadah terbaik di bulan Zulhijjah. Insyaallah kita song-song ya, mungkin nanti kita ada berapa penguatan tentang materi itu, insyaallah.
Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang masih di babul ghusl, bab tentang mandi. Dengan mandi ini tentu pembahasan sudah klasik, sudah biasa kita bahas, ya, dan sudah biasa kita semua lakukan, ya, semuanya sudah biasa melakukan mandi, ya, tetapi kita murajaah, kita segarkan, kita perbarui ilmu tentang fikih taharah dalam bab ini, ya. Terutama yang masih kita sudah bahas yang bab yang lalu, yakni al-ma'u bil ma', ya, air dengan karena air, ya, al-ma'u bil ma', ya, adanya air karena air. Maksudnya air yang pertama adalah mandi. Itu air yang pertama, adanya mandi karena bil ma', karena adanya air yang kedua, ya, atau air yang pertama, ya, yakni air yang dimaksud di situ air yang menyebabkan wajib mandi, yakni air mani. Insyaallah kita sambil menunggu, kita menunggu ada bagus kabel kita. Insyaallah kita akan membahas lanjutan dari kitab-kitab bab tentang sebab-sebab kenapa kita mandi. Ini sudah yang pertama yang lalu, al-ma'u bil ma', karena menemukan air maka kita harus pakai air. Al-ma'u bil ma'. Nah, sekarang ini kita akan bahas hadis riwayat berikutnya di kitab ini, yakni hadis Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Ya, meskipun terpisah keduanya, ya, tetapi sama-sama meriwayatkan. Hadis yang bersumber dari 3 sahabat Nabi SAW, sahabiah Ummu Salamah dan juga sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Dua-dua istri Nabi ini, ya, dua-dua ditambah dengan Anas, dan tiga-tiganya orang dekat Nabi, Pak. Karena yang mau dibahas adalah bahasa pembahasan tentang khusus, tidak dikatakan oleh orang lain kalau bukan orang dekat, ya, tentang sebab mandi. Ya, makanya Bapak nanti insyaallah kalau pembahasan ini rata-rata tidak keluar pembicaranya kecuali dari orang terdekat Nabi. Aisyah istri Nabi, yang kedua Ummu Salamah juga istri Nabi SAW. Dua-duanya ini, ya, dua-duanya adalah orang yang menjadi saksi kenapa Nabi SAW mandi. Yang kedua adalah orang terdekat yang laki-laki, tapi Anas bin Malik. Anas bin Malik yang menceritakan hadis ini, kemudian ditambah dengan riwayat Imam Muslim adalah sahabat Ummu Salamah. Ya. Pertanyaannya sederhana, ya, sederhana dari Anas bin Malik itu mengatakan bahwa iza ra'a rajulun, kalau seseorang itu melihat fi manamiha, ya, fi manamiha, maka akan dilihat laki-laki dalam mimpinya, maka imratan, perempuan itu juga adalah melakukan fagsiluha,
maka dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Maksudnya, jika perempuan itu melihat sesuatu apa yang dilihat oleh laki-laki, fi manamiha, dalam tidurnya, kata Nabi SAW, taghsiluha, maka dia wajib mandi. Ulangi, kalau tadi al-ma'u bil ma' itu air mandi karena menemukan air. Ini hadis yang kedua yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam syarah ini, kemudian ditulis oleh Imam Al-Bukhari, adalah bukan karena al-ma'u bil ma', tapi melihat air dalam mimpinya. Ya, dia menemukan air. Apa yang dilihat dalam tidurnya, maksudnya mimpi. Berarti gara-gara mimpi, jika perempuan bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki, maka dia wajib mandi. Ya, ulangi, jika perempuan mimpi sebagaimana perempuan mimpi dan dia menemukan air, wajib mandi. Apa kesimpulan hadis dalam lafaz Al-Bukhari ini? Ya, sebentar lafaz Imam Muslim. Laki-laki itu mimpi, Pak, dan perempuan juga mimpi. Laki-laki mimpi seperti berbuat sesuatu ketika dia sadar. Dalam mimpinya dia melihat bertemu dengan istrinya atau perempuan lain dalam mimpi. Kemudian dia menemukan air, maka wajib dia mandi meskipun dengan mimpi. Perempuan juga bermimpi. Perempuan juga bermimpi sebagaimana mimpinya juga laki-laki. Dan jika dia menemukan air, berarti perempuan juga itu punya air. Air yang dimaksud di situ adalah sama dengan airnya laki-laki, air mani. Yang hadis yang pertama al-ma'u bil ma'. Nah, berarti kita lihat di sini dua-duanya laki-laki dan perempuan mimpi. Yang kedua, dua-duanya memiliki air, dua-duanya memiliki mani. Kemudian kita lihat jemaah sekalian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang melihat air. Artinya Islam itu mengajarkan nanti mimpi menemukan air baru kita mandi. Kalau cuma mimpi tapi tidak melihat, tidak menemukan air, artinya maaf, basah celana. Kalau basah celana di dalam waktu kita bangun, maka lalu menyadari adanya yakhruju min baini sulbi wa taraib, ada air yang sudah terpancar meskipun itu sudah lewat, maka ini dimaksud dengan faghsilha, wajib mandi. Nah, cuma yang menjadi masalah Bapak, kalau menemukan basah pakaian dalam tapi ragu apakah air ini yang keluar manikah, mazikah, kencingkah, apa yang dilakukan Pak? Tetap wajib mandi? Saya tanya dulu Bapak-bapak, jika bangun tidur menemukan air, buktinya basah celana, wajibkah mandi? Wajib mandi? Tergantung apa yang keluar. Rasanya. Tapi kan suami waktu tidur tidak dirasain.
proses mimpi. Kan mimpi. Apakah kita mimpi? Kalau tidak ada bayangan kita mimpi, berarti kecil kemungkinan. Yang kedua, periksa basahnya untuk membedakan 4 jenis air ini. Bisa dibedakan? Ya, air kencing, air mani, air mazi bisa dibedakan. Jika basah tapi tidak ada bukti tentang mimpi yang sifatnya mani, maka yang dilakukan adalah pendapat yang terkuat kembali ke hukum tetap dicuci, tetap dibersihkan, tapi bukan wajib mandi. Bukan wajib mandi, tapi yang gantinya apa? Ya dicuci saja. Karena bisa, karena Islam itu selalu menuntut apa? Yang disebut dengan bukti. Kenapa bukan ini yang dikerjakan? Ya. Islam itu menuntut bukti. Ya, iza ala, kalau dia melihat apa? Ya, apa yang dilihat oleh laki-laki? Apa yang dilihat oleh laki-laki? Berarti harus ada sesuatu bukti yang didapatkan bukti baru dikerjakan. Karena ya hukum dasar sesuatu itu dalam syariat apa? Ya dibukti. Sebagaimana kaidah bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan akan adanya air maka tidak bisa dilakukan. Sebaliknya, kalau tidak ada yakin bahwa waktu sebelum tidur tidak ada air, tidak ada air yang disebut dengan air mani, tidak ada. Berarti kalau tidak ada bukti bahwa itu ada air mani, maka tidak ada wajib. Islam tidak dibangun di atas dugaan. Islam tidak dibangun di atas prasangka. Ya, Islam tidak dibangun atas asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, tapi harus ada bukti. Nah, kalau dia mimpi tapi tidak keluar air, Pak? Dia mimpi tapi tidak keluar air, tidak ada bukti, berarti tidak. Dia bermimpi seperti berhubungan suami istri. Dia melakukan seperti itu tapi cuma mimpi, maka mimpinya tidak ada wajib mandi, karena tidak ada bukti menghasilkan air. Beda kalau yang pertama kita bahas. Kalau ada seseorang yang disebutkan oleh Nabi bahwa iza massal khitanain fawajaba alaihi ghusl, apabila bertemu dua alat yang dihitan, jika dua alat yang dihitan ketemu, itu tidak perlu pakai hadis al-ma'u bil ma'. Ya, tidak perlu dipakai al-ma' bil ma'. Tidak perlu, ini tidak bisa sampai sana. Hah? Bisa. Oh, bisa. Tidak perlu kalau ketemu yang dihitan laki-laki, yang dihitan perempuan, terus tidak ada air yang keluar, tetap wajib mandi, Pak. Kalau memang bukan mimpi. Bisa kira-kira jelasin, Pak? Jika laki-laki perempuan ketemu yang dihitan, ada air, tidak ada air, wajib mandi. Tapi kalau cuma mimpi melakukan itu, tapi tidak ada hasilnya, tidak ada air, maka wajib mandi? Tidak, karena airnya yang menjadi hitungan. Seperti ini yang lalu, al-ma'u minal ma'. Ya.